dalam Lukas 24 ayat 44, ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa nubuatan itu harus digenapi. Jadi mengkonekkan antara perjanjian baru pengenapan nubuat dengan nubuatan. Lukas 24 ayat 44. Ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanmu yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jelas ditulis. Ya, harus digenapi. Ini saya ingin sekali tunjukkan ayatnya yang mana bahwa firman nubuatan, firman pengenapan itu harus digenapi dengan tepat. Itu rancangan YTVAV sendiri. Terus kedua, YTVAV itu berfirman, ya, lewat firman nubuatan itu begini. Bahwa bukan duta atau utusan, tapi dia sendiri yang datang. Berarti dia mengutus dirinya sendiri. Itu maksud. Nih, Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya. Lebih ekstrim lagi, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke? Ya. Nah, jadi itu dua aja itu untuk menegaskan bahwa nubuatannya YTVAV itu mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Itu nubuatannya. Dan itu digunapi oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Oke? Nah, nah, oke. Sekarang saya bacakan lagi nih. Saya bacakan lagi mengenai nubuatan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat untuk seluruh bangsa. Jadi Al-Quran Bapak itu berbeda dengan Alkitab kita. Makanya dua perbedaan ini pasti satu yang benar. Satu pasti salah. Ya, satu yang kebenaran. Nah, saya baca Yesaya 42 ayat 6. Ini ingat baik-baik ya. Ini Yesaya 46. Aku ini Tuhan memanggil engkau. Ini firman nubuatan. Untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Oke. Nah, ada linknya. Ya, banyak sebenarnya ayatnya, tapi saya kasih ayat-ayat yang strong. Ya, saya kasih ayat yang strong. Ini Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Ya, hambaku. Jadi Tuhan Yesus itu jadi hamba. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Itu terlalu sedikit. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayo, mana Al-Quranmu itu? Ya, jadi jangan sembarangan. Kamu nggak menguasai Alkitab, jangan klaim-klaim seperti itu. Berbeda ini. Hanya satu yang benar. Ya, nggak ada yang dua berbeda terus dua-dua benar, nggak ada. Itu hanya satu yang benar. Jadi apa yang Bapak bilang sana sudah dibantahkan oleh firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan lagi ini. Ya, saya bacakan ini supaya Bapak ini ya. Jadi jangan sembarangan kalau belum menguasai, Bapak jangan ngomong dulu ya. Nah, ini saya baca ya. Ini ada tulisan oleh seorang hamba Tuhan ya, dia tuh begini. Ketuhanan Yesus itu bukan karena disembah atau dituhankan makhluk apapun. Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia, ciptaannya. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan aku diselamatkan. Ya, penjelasan dari ayat ini jelas. Yohanes 8 ayat 23. Lalu aku berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Mana ada manusia dari atas? Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mana ada manusia sebelum Abraham? Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku.
sebab ia telah menulis tentang aku. Kitab Musa yang ditulis Musa ada 5 kitab Musa. Mulai Kejadian sampai Ulangan. Apa yang ditulis Musa di 5 kitab itu? Jelas Musa menulis tentang Elohim. Jadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Yotevave itu sendiri. Ini jelas ayatnya. Tak bisa kamu bantah ini. Ya. Nah, Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Ini tadi Bro Benet itu sudah jelas. Tapi saya mau kasih 2 ayat ini supaya kamu jangan lupa. Ya. Ingat ini, ada 2 ayat. Ada 2 pernyataan. 1, ya, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. 2, dia harus disembah. Ini ada ayatnya. Ya, saya bacakan dulu. Pertama, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 1. Terus kedua, saat Yesus dicobai, itu tadi Benet itu sudah sampaikan. Tapi saya mau tegaskan lagi di sini. Pada saat Yesus dicobai secara langsung oleh iblis, ya, Tuhan Yesus itu adalah Yotevave itu sendiri dan harus disembah. Ini firman-Nya. Matius 4 ayat 7, catat baik-baik. Matius 4 ayat 7 menyatakan bahwa dia, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis itu jelas mencobai Tuhan Yesus secara langsung. Apa yang dijawab Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi siapa Tuhan Allah itu? Jelas Yesus. Kedua, itu sudah menunjukkan bahwa dia Tuhan. Kedua, di Matius 4 ayat 10 menunjukkan bahwa dia yang harus disembah. Apa kata Tuhan Yesus? Maka berkatalah Yesus kepada iblis itu, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan Yesus yang harus disembah. Jelas ini. Ya, Matius 4 ayat 7 dia Tuhan, dan Matius 4 ayat 10 dia yang harus disembah. Jadi yang Anda ngomong-ngomong tanya-tanya itu udah dijawab di sini. Kan banyak sekali nanya, mana Yesus Tuhan, mana Yesus Tuhan. Ini jelas. Oke, masih banyak lagi, tapi itu dulu deh. Nanti kawan-kawan lain yang sampaikan. Ya, saya bicara tegas ini. Bagi kita berbeda, hanya satu yang benar. Nah, ini firman Tuhan bilang, jalan kebenaran. Firman kebenaran.